Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah hati kami agar menjadi tanah yang baik bagi benih firman-Mu. Singkirkanlah kekerasan hati, kedangkalan iman, kecemasan, dan keterikatan duniawi yang menghambat pertumbuhan sabda-Mu dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, benih yang baik belum tentu menghasilkan panen yang baik. Benih yang sama dapat jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri, atau bahkan di tanah yang subur. Hasilnya berbeda, bukan karena kualitas benihnya, melainkan karena keadaan tanah yang menerimanya. Demikian pula sabda Tuhan. Sabda yang sama dapat didengar oleh banyak orang, tetapi menghasilkan tanggapan yang berbeda. Ada yang segera melupakannya, ada yang menerimanya dengan semangat, tetapi cepat menyerah. Ada yang membiarkannya terhimpit oleh kekhawatiran dan keinginan duniawi. Ada pula yang menyimpan serta melaksanakannya sampai menghasilkan buah. Karena itu persoalannya bukan
apakah Tuhan masih berbicara? Tuhan terus menaburkan sabdanya. Persoalannya adalah tanah seperti apakah hati kita hari ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus pertama-tama berbicara tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Orang mendengar sabda tentang kerajaan Allah, tetapi tidak memahaminya. Kemudian datanglah si jahat dan merampas apa yang telah ditaburkan dalam hatinya. Pinggir jalan adalah tanah yang keras karena sering diinjak. Benih tidak dapat masuk ke dalamnya. Hati manusia juga dapat menjadi keras karena sering diinjak oleh kekecewaan, luka, kebencian, dosa, dan keinginan untuk selalu merasa benar. Sabda Tuhan hanya menyentuh permukaan, tetapi tidak pernah masuk ke dalam batin. Kita dapat mendengarkan bacaan kitab suci, tetapi pikiran berada di tempat lain. Kita dapat mengikuti misa, tetapi hati sibuk menilai orang di sekitar. Kita mendengar teguran Tuhan, tetapi segera berkata, ini cocok untuk orang itu, tanpa pernah memeriksa diri sendiri. Sabda tidak bertumbuh karena tidak memberikan ruang kepadanya. Benih kedua jatuh di tanah berbatu. Orang menerima sabda dengan gembira, tetapi tidak berakar. Ketika datang kesulitan atau penganiayaan, ia segera murtad. Inilah gambaran iman yang hanya bergantung pada perasaan. Ketika doa terasa indah, kita bersemangat. Ketika permohonan dikabulkan, kita memuji Tuhan. Namun, ketika doa terasa kering, masalah datang, atau Tuhan seolah-olah diam, kita mulai menjauh. Iman yang tidak berakar akan mudah roboh. Akar tumbuh dalam keheningan dan dalam kedalaman. Demikian pula iman bertumbuh melalui doa yang setia, ekaristi, pembacaan kitab suci, pertobatan, dan ketekunan ketika perasaan tidak lagi mendukung. Mengikuti Kristus bukan hanya tentang semangat sesat. Iman sejati diuji ketika kita tetap setia meskipun tidak memperoleh kenyamanan. Benih ketiga jatuh di tengah semak duri. Sabda itu tumbuh, tetapi dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak menghasilkan buah. Yesus tidak mengatakan bahwa pekerjaan, uang, dan tanggung jawab duniawi itu jahat. Masalah muncul ketika semuanya memenuhi hati sampai tidak ada ruang bagi Tuhan. Kita begitu sibuk mencari penghasilan sehingga kehilangan keluarga. Kita mengejar keberhasilan tetapi kehilangan kejujuran. Kita mengumpulkan banyak barang tetapi tidak memiliki kedamaian. Kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar tetapi mengatakan tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Kekhawatiran juga dapat menjadi duri. Pikiran terus memikirkan apa yang belum terjadi. Kita takut gagal, takut kekurangan, takut kehilangan, dan takut terhadap masa depan. Akibatnya, sabda tentang pemeliharaan Tuhan tidak sempat bertumbuh. Duri tidak selalu mematikan tanaman secara langsung. Duri mencekik perlahan-lahan. Demikian pula kehidupan rohani jarang mati dalam satu hari. Ia perlahan melemah ketika doa terus ditunda, ekaristi dianggap tidak penting, dosa mulai dibenarkan, dan hati semakin terikat pada kenyamanan. Akhirnya benih jatuh di tanah yang baik. Orang mendengar sabda, memahami, lalu menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tanah yang baik bukan berarti
hati tidak memiliki kelemahan. Tanah yang baik adalah hati yang bersedia dibajak, dibersihkan, ditanami, dan dipelihara. Hati yang baik tetap dapat terluka dan jatuh, tetapi mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Orang yang sungguh menerima sabda akan menghasilkan buah. Buah itu bukan sekedar pengetahuan agama, melainkan perubahan hidup. Orang yang dulu mudah marah menjadi lebih sabar. Orang yang pendendam mulai belajar mengampuni. Orang yang tidak jujur berani memperbaiki kesalahan. Orang yang egois mulai memperhatikan kebutuhan sesama. Sabda yang tidak menghasilkan perubahan belum sungguh-sungguh berakar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita untuk melakukan pemeriksaan hati kita masing-masing secara jujur. Pertama, lembutkanlah tanah yang keras bila ada luka dendam, ada dosa yang membuat hati tertutup. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Sakramen tobat, doa yang jujur, dan keberanian mengampuni dapat membajak kembali tanah hati kita. Yang kedua, perdalam akar iman. Jangan hanya mencari pengalaman rohani yang menyenangkan. Tetaplah berdoa ketika hati kering. Tetaplah mengikuti Tuhan ketika hidup tidak sesuai harapan. Akar tidak terlihat, tetapi akar menentukan apakah pohon akan bertahan dalam badai. Yang ketiga, cabutlah duri yang mencekik sabda. Mungkin duri itu berupa kesibukan berlebihan, kecanduan media sosial, ambisi, cinta uang, atau kekhawatiran yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Kita perlu bertanya dengan jujur, apa yang paling banyak menguasai pikiran dan waktu saya? Yang keempat, hasilkanlah satu buah nyata dari sabda hari ini. Jangan menunggu perubahan besar. Mungkin buah itu adalah minta maaf, berhenti bergosip, membantu anggota keluarga, mengunjungi orang sakit, atau menyediakan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanah yang baik dikenal bukan dari penampilannya, tetapi dari buah yang dihasilkannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah penabur yang setia. Engkau tidak pernah lelah menaburkan sabda kasih, pertobatan, dan kehidupan ke dalam hati kami. Ampunilah kami ketika hati kami keras dan sabdamu hanya lewat di permukaan. Ampunilah kami ketika iman kami dangkal dan mudah meninggalkanmu saat kesulitan datang. Ampunilah kami ketika kekhawatiran, kesibukan, uang, dan keinginan duniawi mencekik kehidupan rohani kami. Tuhan, bajaklah tanah hati kami, hancurkanlah kesombongan, cabutlah duri kebencian, dan singkirkan batu-batu dosa yang menghambat pertumbuhan sabdamu. Berilah kami akar iman yang dalam, agar tetap teguh dalam pencobaan. Ajarlah kami menyediakan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen, dan mendengarkan sabdamu. Jadikanlah hidup kami tanah yang subur. Semoga sabdamu menghasilkan buah kasih dalam keluarga, kejujuran dalam pekerjaan, pengampunan dalam relasi, serta kepedulian kepada mereka yang menderita. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.